Hei, kok kamu di chat kayaknya mumet banget gitu loh. Ada masalah apa sih? Coba sini cerita sama. Ini kan di perusahaan aku kan karyawannya macam-macam ya. Nah, yang paling senior ini bentrok sama yang masih muda. Nah, yang senior ini kan kaku banget sama peraturan, sedangkan yang masih muda ini terlalu santai. Masalah gitu toh. Kalau masalah itu mah emang wajar tuh dihadapin sama trainer. Wajar gimana sih? Kok kamu bisa bilang kayak gitu? Tenang, aku juga pernah kok ngalamin kondisi yang kayak kamu alami saat ini. Cuman ya sekarang kalau aku pribadi aku udah lebih siap sih untuk menghadapi masalah-masalah kayak gitu. Caranya gimana? Kasih tau dong. Oke, karena aku ini teman yang luar biasa baik gitu ya. Aku akan kasih kamu satu video. Aku bakal kasih tahu kamu satu video di mana video ini ngebantu banget aku sih untuk menghadapi masalah-masalah di perusahaan aku. Boleh tahu nggak video apa? Itu kamu mau videonya sekarang atau nanti? Sekarang dong. Oke deh, kalau gitu aku tutup teleponnya sekarang. Aku langsung kirim videonya kamu ya. Oke. Bye-bye. Dadah. Selamat pagi, siang, dan sore semua. Kamu seorang trainers? Atau mungkin kamu mau jadi seorang trainers? Itu videonya cocok untuk saudara, karena di sini kita akan membahas terkait masalah-masalah apa saja yang dihadapi oleh para trainer. Tapi sebelumnya, kita kenalan dulu yuk. Stop! Jangan di-skip dong videonya. Benar banget, teman-teman jangan skip video ini ya, karena kita di sini akan belajar banyak hal baru bersama-sama. Sebelumnya, terdapat beberapa hal yang harus saudara persiapkan terlebih dahulu. Yang pertama, pastikan saudara berada di lokasi yang kondusif. Yang kedua, saudara diharapkan mencari posisi yang ternyaman. Yang ketiga, saudara juga diminta untuk mempersiapkan catatan. Dan yang keempat, jangan lupa saudara juga diharapkan untuk menyediakan air putih. Saudara diperbolehkan untuk pause video ini sejenak agar dapat mempersiapkan hal-hal yang telah diberitahukan tadi. Dunia akan selalu berubah dan juga berkembang. Oleh karena itu, akan semakin banyak pula tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi oleh seorang trainers. Setiap tantangan yang dihadapi oleh perusahaan ataupun organisasi akan dihadapi pula oleh seorang trainers. Sebagai seorang trainers, kita dituntut untuk memiliki jawaban atas segala permasalahan yang dialami oleh organisasi. Terdapat 6 hal yang akan dibahas untuk membekali saudara sebagai trainers agar dapat berhasil menghadapi realita saat ini. Apa yang menjadi prioritas mereka? Apa prioritas utama untuk rencana strategis? Dan bagaimana saudara akan mendapatkan keuntungan dalam investasi? Informasi yang diperoleh dari diskusi tersebut dapat saudara gunakan untuk mempelajari peran apa yang akan memberikan perubahan besar, tugas apa
yang harus menjadi prioritas, dan bagaimana saudara membuat teknologi bekerja untuk saudara. Mari kita bahas poin yang pertama, yaitu embrace new roles. Setiap peran yang dilakukan dengan baik akan menjadi investasi yang baik pula bagi perusahaan. Mengapa? Karena dapat menghemat waktu dan juga dana perusahaan. Sebagai trainers, saudara harus dapat memastikan bahwa active learning tetap menjadi fokus. Terdapat 6 cara yang dapat saudara lakukan. Yang pertama, onboarding dapat memastikan karyawan untuk memulai awal yang baik dengan informasi dan tools yang menjadikan mereka produktif sejak awal. Yang kedua, leading change, memungkinkan saudara sebagai trainers untuk berbagi tools dan metodologi yang dapat membantu proses perubahan menjadi lebih cepat, meminimalisir penundaan, dan memperoleh hasil yang lebih baik. Yang ketiga, ada coaching manager. Saudara dapat memberikan coaching kepada manajer sehingga manajer dapat membantu karyawan yang berada di bawahnya. Yang keempat, ada mentoring program. Melakukan program mentoring dapat mempertahankan karyawan yang baik dan membuat para karyawan tersebut merasa engage, serta mendorong karyawan tersebut untuk mengundang karyawan lain untuk bekerja bersamanya. Yang kelima, ada internal consulting. Konsultasi internal dapat mencegah suatu departemen ataupun pimpinan mengalami keraguan-raguan atau mungkin membuat keputusan yang buruk. Dan yang terakhir ada building teams. Membangun sebuah tim dapat membantu trainers untuk menyelaraskan semua karyawan agar dapat bekerja ke arah yang sama, poin yang telah disebutkan tadi. Oleh karena itu, saudara dapat meminta bantuan ataupun saran dari pemimpin senior saudara. Tujuannya agar saudara dapat memilih salah satu di antaranya yang paling sesuai dengan masalah yang sedang dialami oleh perusahaan saudara. Sebagai trainer, saudara harus dapat menentukan hal apa yang perlu dijadikan prioritas. Dalam memberikan pelatihan, trainer juga harus mengetahui bahwa tidak semua upaya pelatihan yang disampaikan tahun sebelumnya akan efektif digunakan untuk tahun ini. Terdapat 3 cara yang dapat saudara lakukan untuk membantu saudara menentukan prioritas. Yang pertama, komunikasi dengan senior. Mengkomunikasikannya kepada senior atau pimpinan saudara. Dalam hal ini, komunikasi merupakan cara yang terbaik. Yang kedua, menggunakan data yang terkumpul. Seluruh data dan informasi yang telah saudara kumpulkan selama bertahun-tahun dapat membantu saudara untuk mendukung hasil, menetapkan prioritas, dan menentukan anggaran. Yang ketiga, menyampaikan apa yang harus diketahui oleh peserta. Sebagai trainers, kita sudah membahas perbedaan antara harus diketahui dan baik untuk diketahui. Ini adalah saat yang tepat bagi saudara untuk menghilangkan yang baik untuk diketahui dalam program saudara. Penting untuk diperhatikan bahwa prioritas yang saudara tentukan harus sejalan dengan strategi perusahaan. Sekarang kita akan membahas poin yang terakhir, yaitu use technology wisely. Apakah saudara masih ingat materi di chapter 10? Pada chapter 10 sudah dipaparkan terkait e-learning tools yang tersedia bagi saudara sebagai trainers. Ketika anggaran perjalanan untuk melakukan training terbatas, ataupun waktu untuk pergi melakukan training sudah tidak bebas lagi, saudara dapat menggunakan tools-tools yang telah dijelaskan pada chapter 10. Saudara harus dapat mengidentifikasi semua cara untuk melatih dan mengembangkan karyawan-karyawan di perusahaan saudara. Meskipun nampak rumit, akan tetapi hal ini memberi kesempatan kepada saudara
untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Ide merupakan hal yang tidak ada habisnya, namun sumber daya tentu saja terbatas. Oleh karena itu, saudara harus dapat memanfaatkan teknologi yang tersedia dengan bijak. Alih-alih menganggap hal tersebut sebagai beban, pikirkanlah hal ini sebagai tantangan yang positif. Untuk lebih memahami, mari kita simak contoh berikut ini. Sebuah perusahaan vaksin telah memotong anggaran perjalanan, sehingga para ilmuwan merasa frustrasi. Para ilmuwan biasanya menghadiri seminar, konferensi, simposium, dan pertemuan ilmiah lainnya baik di dalam maupun luar negeri, dengan tujuan untuk tetap terhubung dan mendapat inovasi terkait dengan bidangnya. Oleh karena itu, para ilmuwan meminta bantuan dari Departemen Training untuk mendapatkan solusi. Trainer kemudian berhubungan secara langsung dengan pihak penyelenggara seminar agar para ilmuwan dapat menghadiri seminar tersebut secara daring, misalnya menggunakan video conference Zoom. Tadi kita sudah membahas mengenai cara mengatasi tantangan yang pertama, yaitu doing more with less. Sekarang kita akan membahas cara mengatasi tantangan yang kedua, yaitu globalization. Globalisasi menawarkan serangkaian tantangan yang kompleks dan juga peluang bagi perusahaan untuk tumbuh. Sebagian besar tantangan yang dihadapi berkaitan dengan kurangnya infrastruktur yang tepat, sehingga hal ini dapat mempengaruhi seluruh bagian dari organisasi. Mengelola organisasi global bukanlah hal yang baru, namun cepatnya pergeseran aktivitas ekonomi dapat menciptakan tantangan yang baru. Perusahaan global akan berjuang untuk beradaptasi dengan ketegangan dalam mengelola strategi, SDM, biaya, dan resiko dalam skala global. Meskipun begitu, banyak perusahaan yang bersedia untuk berjuang melalui setiap tantangan tersebut. Mengapa? Karena terdapat manfaat strategis yang jelas, yaitu mampu mengakses customer market, pemasok, dan mitra yang baru. Sebagai seorang trainers, saudara akan menghadapi dan merasakan excitement yang sama dengan perusahaan saudara. Tersedianya keterampilan, pengetahuan, dan pengalaman yang luas secara global dapat menjadi aset yang berharga yang tidak ternilai bagi perusahaan saudara. Akan tetapi, memanfaatkan aset tersebut bukanlah hal yang mudah. Seperti contohnya, sebagian perusahaan memiliki banyak corporate knowledge yang diperoleh dengan berbagai cara. Namun, hanya sedikit perusahaan yang mampu mentransfer ilmu tersebut dari satu pasar ke pasar lainnya. Dalam hal ini, trainers memiliki tools untuk mengumpulkan, menyusun, dan mendistribusikan kembali ilmu yang diperoleh. Dalam perusahaan global, adanya perbedaan budaya, wilayah, dan zona waktu internasional dapat menjadi tantangan. Perusahaan harus mampu menciptakan infrastruktur yang dapat menjaga keberagaman tim internasional, sekaligus memberdayakan karyawan lokal. Dari perspektif positif, teknologi telah memungkinkan bentuk-bentuk koordinasi dan cara-cara yang baru yang potensial bagi perusahaan global untuk mampu berkembang di pasar internasional. Tantangan selanjutnya yaitu working with multi-generational workforces. Dalam suatu perusahaan, setidaknya terdapat 4 generasi, yaitu generasi tradisionalis, baby boomers, generasi X, dan juga milenial. Dalam hal ini, saudara akan menghadapi 2 masalah yang harus saudara sebagai trainer hadapi. Yang pertama,
Saudara harus memastikan bahwa seluruh tenaga kerja menghargai keragaman yang ada di setiap kelompok generasi. Yang kedua, saudara harus mengembangkan tenaga kerja dari kelompok milenial dan mempersiapkan mereka untuk mengambil tanggung jawab kepemimpinan pada usia yang lebih muda daripada tahun sebelumnya. Sekarang kita akan membahas lebih dalam terkait dua masalah tersebut. Yang pertama, ada generational challenges. Sebagai seorang trainer, saudara memiliki kesempatan yang besar untuk dapat menyatukan keempat kelompok generasi tersebut. Untuk mengatasinya, terdapat beberapa hal yang harus saudara perhatikan. Yang pertama, saudara harus lebih berfokus pada persamaan antara setiap generasi. Dalam hal ini, biasanya kelompok yang mendapat perhatian terbesar ialah kelompok generasi milenial, yaitu tenaga kerja yang lahir antara tahun 1981 sampai dengan 2000. Kelompok milenial seringkali menyampaikan keluhan mengenai kelompok dari generasi lain. Antara lain, bahwa mereka dari generasi lain tidak terbuka untuk ide-ide baru, sulit dijangkau, lambat dalam beradaptasi dengan teknologi baru, memiliki jadwal yang kaku, dan seringkali menggunakan permainan politik untuk mendapat keuntungan. Sebaliknya, terdapat beberapa hal yang seringkali menjadi keluhan bagi kelompok generasi lain terhadap kelompok milenial, yaitu bahwa mereka dari kelompok milenial tidak mengikuti peraturan, seperti contohnya aturan berpakaian, tidak diplomatis, terlalu banyak mengeluh, tidak menunjukkan rasa hormat, mengharapkan promosi dan insentif meskipun dirasa tidak layak mendapatkannya, dan seringkali tidak mematikan ponsel mereka selama proses diskusi. Dari beberapa hal yang disampaikan, tentu saja ada kebenaran di kedua sisi. Saudara harus membantu setiap orang mengidentifikasi persamaan antar generasi. Misalnya, setiap orang ingin melakukan pekerjaan yang dapat memberikan dampak yang cukup besar, menginginkan adanya umpan balik yang konsisten, dan ingin mengetahui apa yang diharapkan dari diri mereka. Yang kedua, dalam mengatasi tantangan ini, saudara dapat mempertimbangkan perbedaan antar setiap kelompok saat saudara merancang dan melaksanakan pelatihan. Saudara harus dapat memikirkan individu-individu yang saudara latih dari berbagai generasi. Permasalahan yang kedua adalah prepare millennials for leadership roles. Generasi X adalah kelompok generasi yang berada di antara kelompok baby boomers dan milenial. Generasi X ini memiliki populasi yang berukuran setengah dari kelompok boomers. Artinya, apabila kelompok boomers pensiun, maka posisi tersebut akan diisi oleh tenaga kerja yang berpengalaman. Berarti, kelompok milenial akan memiliki peluang promosi yang lebih awal dan akan membutuhkan layanan pelatihan serta pengembangan yang lebih cepat pula. Terdapat beberapa tips yang akan saya sampaikan kepada saudara untuk merancang dan juga menyampaikan pelatihan kepada milenial. Antara lain, yang pertama, memperjelas ekspektasi. Milenial ingin mengetahui apa yang diharapkan dari diri mereka, bagaimana mereka akan dievaluasi, dan bagaimana pengetahuan serta keterampilan yang mereka peroleh akan berkaitan dengan evaluasi kinerja mereka di perusahaan. Yang kedua, memanfaatkan teknologi generasi milenial. Internet memberikan tautan ke sumber daya yang dapat peserta akses saat mengikuti pelatihan. Saudara juga dapat menerapkan teknik gamifikasi apabila memungkinkan. Saudara dapat merancang konten yang dapat diakses oleh peserta di laptop
iPad, atau perangkat lainnya. Yang ketiga, ada coach along the way. Kelompok milenial menghargai adanya kesempatan untuk melakukan pembinaan, mengharapkan umpan balik, dan menghargai saran. Menggunakan mentor atau rekan senior untuk menindaklanjuti individu setelah pelatihan merupakan pendekatan yang praktis. Yang keempat, looking for networking option. Saudara dapat memanfaatkan afinitas kelompok milenial untuk menjalin network. Kelompok milenial akan merasa nyaman berada di dalam tim dan kegiatan kelompok. Akan tetapi, generasi milenial juga suka menjalin relasi di seluruh dunia melalui elektronik. Saudara dapat menggunakan media sosial untuk terus meningkatkan keterampilan mereka dengan cepat. Sebagai contohnya, sebuah perusahaan pemasok pakan dan benih pertanian kesulitan untuk mempertahankan karyawan mereka yang merupakan lulusan dari perguruan tinggi. Kebanyakan dari mereka menghabiskan waktu 1 hingga 18 bulan untuk mempelajari sistem perusahaan, lalu kemudian memilih untuk keluar. Saat diwawancarai, beberapa dari mereka menyatakan bahwa mereka tidak memiliki kesempatan belajar yang cukup. Lalu, akhirnya perusahaan membentuk sebuah tim pembelajaran milenial. Tim ini terdiri dari para pemimpin senior dan juga karyawan dari kelompok milenial. Trainer memfasilitasi mereka dengan kegiatan diskusi untuk mengidentifikasi pilihan inovasi bagi perusahaan. Salah satu hasil dari ide tersebut adalah Virtual Corporate University, di mana hal ini menyoroti pada penggunaan teknik gamifikasi, video, dan social tools untuk pembelajaran yang berkelanjutan. Karyawan dapat mengunggah konten dan akhirnya perusahaan akan membuat video yang berkaitan secara langsung dengan kebutuhan perusahaan. Peserta yang terlibat akan mendapatkan sertifikat, penghargaan, dan juga pengakuan untuk semua usaha mereka. Hilangnya karyawan dari kelompok milenial bukanlah fenomena yang unik, karena mereka biasanya mengunggah resume mereka secara daring sehingga dapat dilihat oleh para pencari karyawan. Mereka dapat menjadi karyawan yang setia, namun mereka akan tetap terbuka terhadap kesempatan. Baik teman-teman, sebelum kita lanjut, kita review dulu yuk materi yang sudah kita pelajari dengan mengisi mini quiz berikut. Saudara dapat menuliskan jawabannya di kolom komentar ya. Soal yang nomor 1, tantangan doing more with less dapat diatasi melalui 3 cara, yaitu nomor 2, titik-titik-titik menawarkan serangkaian tantangan yang kompleks dan juga peluang bagi perusahaan untuk bertumbuh. Yang ketiga, sebutkan 2 masalah yang akan dihadapi trainer saat berada di perusahaan dengan berbagai generasi. Nah, gimana nih materinya? Apakah masalah-masalah tadi pernah saudara alami? Atau mungkin sedang saudara alami? Atau mungkin juga saudara tidak mengalami masalah-masalah tadi? Untuk saudara yang merasakan ini, jangan takut, karena kita masih belum selesai. Masih akan ada 3 masalah lagi yang akan dibahas selanjutnya. Tapi sebelum kita lanjut, kita istirahat sejenak dulu ya. Bagi teman-teman yang ingin ke toilet, sekarang dipersilahkan. Bagi teman-teman yang merasa pegal, saudara juga boleh peregangan. Dan bagi saudara yang masih setia di depan layar, kami akan menampilkan sebuah tayangan untuk menghibur saudara. Selamat menyaksikan! Did I get the job? Absolutely not. Why not? Because you're a baby boomer and I am a millennial. Ah, well, Melanie,
I am overqualified for this job. I don't know where you got this. We don't do paper applications. I made it. I don't do the internet. Okay, that is the third time you have said that this interview, and it also says so on this homemade job application. There you go, champ. I don't know what this is for. Don't you need a trophy anytime you... anything? Oh, it's on. How'd you get here? Horse? I drove. My car. I own it. After 8 more payments. How'd you get here? I took an Uber. Do not know what that is. I bet you're a vegan. Yeah, because I'm not a monster. Your generation is afraid of black people. Your generation thinks you are black people. Oh, word. Look at who you guys voted for. Yeah, that's right. I voted. Touche. This is the only way you'll ever own a house. Learning how to text is the only way you'll ever communicate with your son. So... Alright guys, who took my Sheryl Crow album? Gen X. You know what? You're hired. I quit. Dad! Ini ada pertanyaan dari Imroatus, silakan Imroatus. Halo semuanya. Apakah suara saya terdengar? Saya izin bertanya. Jadi saya tadi udah nulis di Sorry, bentar ya. Itu suaranya, filternya tolong dimatiin dulu ya, biar jelas suaranya. Oh iya, maaf. Halo, apakah sudah berubah? Masih ada filternya itu. Bentar. Mohon maaf, Mas, saya nggak tahu cara gantinya. Mungkin pertanyaannya bisa dibaca di kolom chat aja. Jadi pertanyaan saya itu, perusahaan apa aja sih yang udah disepakatin sama SRE ITS untuk buat bisa kita dapetin dari apa yang Mas Pandu udah jelasin. Makasih, Mas Pandu, tolong dijawab. Halo teman-teman trainee semua, gimana nih? Jadi semakin jelas bukan perbedaan antar generasinya? Untuk video kedua, kendala yang dialami oleh partisipan dapat kita semua maklumi dan tertawakan. Akan tetapi, terdapat kemungkinan besar bahwa generasi lain, yaitu misalnya baby boomers, memandang hal tersebut sebagai hal yang tidak pantas dan dianggap tidak menghargai. Terlebih dalam konteks yang cukup formal, yaitu webinar. Hal pertama yang harus Anda lakukan adalah memahami cara berpikir anggota SIZU. Para eksekutif biasanya ingin mengetahui pesan dari saudara terlebih dahulu. Dalam hal ini, saudara perlu menyampaikan intisari dari pesan pada kalimat pembuka. Saudara dapat menyampaikan sudut pandang ataupun pokok berita, baik atau buruknya terlebih dahulu. Jika intisari disampaikan di awal, maka para eksekutif akan mendengarkan dan ingin mengetahui secara detail dari pesan yang Anda sampaikan dengan senang hati. Sebelumnya, Anda harus merencanakan pesan terlebih dahulu. Buatlah secara ringkas dan langsung ke intinya. Identifikasi apa saja yang penting untuk disampaikan. Ide-ide yang strategis biasanya cenderung lebih disetujui dan didanai. Detail yang cukup juga bisa menunjukkan bahwa rencana saudara ini menarik untuk disetujui. Selanjutnya, saudara juga dapat mengajukan pertanyaan yang provokatif. Pesan saudara tidak harus memberitahu, tetapi juga mengundang pemikiran dari audiens. Ajukanlah pertanyaan yang menarik minat audiens. Buatlah cerita yang berkesan, namun pastikan cerita tersebut tetap sesuai dengan fakta.
Saudara dapat menggunakan analogi atau kutipan. Semakin berkesan sebuah cerita, maka semakin besar juga peluang saudara untuk menerima dana untuk proyek saudara. Pada masa ini, banyak sekali departemen training yang menggunakan vendor. Kira-kira apa ya alasan kenapa vendor ini dikatakan sebagai investasi yang tepat? Banyak organisasi yang mengalami kesulitan dalam merekrut karyawan yang dapat mengerjakan tugas yang berkelanjutan atau ongoing. Sedangkan vendors, mereka memiliki banyak pengalaman dan juga keahlian yang berasal dari pengerjaan proyek-proyek sebelumnya. Oleh karena itu, banyak organisasi yang mengarah ke vendors untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak dan juga untuk mengejar waktu dalam mengerjakan proyek yang khusus yang harus diselesaikan. Vendors dapat dipanggil atau diminta bekerja untuk proyek jangka pendek, tidak seperti karyawan yang membutuhkan gaji atau tunjangan yang berkelanjutan, tetapi vendors mengerjakan proyek tersebut dan memenuhi tuntutan dari organisasi. Berbagai proyek lain yang sudah mereka tangani dan juga pengalaman yang berharga yang mereka miliki dalam menangani berbagai situasi atau kepribadian dari klien, hal tersebut dapat membuat vendors memiliki ide-ide yang baru dan objektif. Vendor lebih efisien karena 3 alasan. Pertama, bahwa mereka memiliki pengalaman terhadap masalah serupa yang pernah mereka lalui. Yang kedua, mereka dapat bekerja dengan fokus hanya pada proyek atau masalah yang ditugaskan saja. Dan yang terakhir, mereka tidak perlu berurusan dengan urusan politik internal dalam organisasi tersebut. Apabila ada pihak yang terlibat, maka seorang konsultan berfungsi untuk bukti yang menunjukkan bahwa organisasi tersebut memang sedang berupaya untuk mengatasi masalah yang ada. Sebelumnya, vendors management ini diserahkan kepada kepala departemen. Namun, tanggung jawab untuk memperkerjakan, memantau, dan memberhentikan akan ditugaskan kepada trainers. Setelah menetapkan tujuan dan juga kebutuhan dari organisasi, maka mencari vendors yang sesuai dengan budaya dari organisasi tersebut menjadi tugas yang penting. Trainers dapat mencari vendors yang memiliki referensi yang baik, dapat memahami masalah yang dimiliki organisasi, dan dengan siapa organisasi tersebut dapat bekerja sama, dan juga membangun kepercayaan. Tips untuk menjaga relasi dengan vendor dengan baik. Yang pertama adalah keep the lines of communication open. Bersikaplah terbuka sepenuhnya dan juga jujur kepada vendor. Karena seorang vendor hanya bisa bekerja sebaik mungkin sesuai dengan informasi yang dimilikinya. Jelaskan tujuan dari organisasi tersebut agar vendor dapat memahami bagaimana pekerjaan tersebut bersangkutan dengan apa yang dianggap penting oleh organisasi. Selain itu, organisasi juga dapat meminta laporan mengenai proses atau kemajuan dan juga dapat meminta kesediaan vendor untuk menghadiri rapat. Yang kedua adalah be a model client. Tunjukkanlah niat baik dari organisasi dengan memberikan referensi, menawarkan lebih banyak pekerjaan, dan usahakan untuk membatasi pemberian tuntutan. Lalu pastikan juga bahwa vendor dibayar dengan tepat waktu. Yang ketiga adalah build a partnership for a long term. Tunjukkan kepercayaan yang dimiliki oleh organisasi, berterima kasih, dan berikan suatu pengakuan, misalnya dengan mengajak pergi makan siang atau minum kopi bersama untuk mempelajari lebih lanjut tentang mereka dan bisnis vendor tersebut secara pribadi. Lalu, trainers juga dapat mengundang vendor untuk ikut membantu organisasi tersebut dalam menyusun strategi. Dan yang terakhir, demonstrate respect. Pada hal ini, organisasi harus bersikap masuk akal. Misalnya, dengan membuat perencanaan sebelumnya, memberikan waktu yang memadai bagi vendor untuk mengerjakan proyek tersebut, serta organisasi juga harus menghormati waktu dan sumber daya yang dimiliki oleh vendor. Subject Matters Expert, atau pada umumnya disebut SME, telah menjadi realita bisnis yang sangat kritis bagi para trainers, di mana saran atau nasihat dari SME ini sangat dibutuhkan oleh para trainers untuk memastikan
apakah pelatihan tersebut sudah akurat, terfokus, dan juga terbaru. SME sebenarnya dapat membantu dalam beberapa tugas, akan tetapi tugas utamanya adalah sebagai technical expert. Technical expert ini hanya berfokus pada konten dan tidak terlalu melibatkan diri pada aspek lain dari desain pelatihan. Saat memilih SME, trainer tentunya akan mencari dari pengalaman. Berikut adalah pertimbangan beberapa hal-hal dengan pengalaman. Yang pertama, pengalaman SME harus relevan dengan konten yang trainer rancang. Yang kedua, pengalaman SME harus mendalam. Di sini trainer harus memastikan bahwa SME dapat menelusuri konten tersebut secara mendalam. Yang ketiga, pengalaman SME harus sesuai dengan waktunya. Agar benar-benar bermanfaat bagi trainer, maka SME harus terlibat erat dengan topik yang trainer gunakan pada saat itu. Yang terakhir, pengalaman SME harus lokal atau sesuai dengan standar konten. Yang dimaksud dengan lokal yaitu di lokasi yang sama, negara yang sama, perusahaan yang sama, apapun standar dari konten tersebut. Apabila saudara telah menemukan SME yang tepat dan memiliki pengalaman-pengalaman yang saudara butuhkan, namun sebagai trainers, kita harus memastikan bahwa relasi dengan SME dapat terjadi dengan positif dan produktif. Lalu, bagaimana caranya agar kita bisa menjalin hubungan yang positif dan produktif dengan SME tersebut? Yuk kita simak sama-sama. Yang pertama, menetapkan rencana bersama-sama. Trainers juga harus memperhatikan dengan baik terhadap kebutuhan SME. Misalnya saat ingin membuat janji temu, maka saudara harus menyesuaikan dengan jadwal SME terlebih dahulu. Yang kedua adalah berkomunikasi secara rutin. Tetaplah memberitahu SME mengenai informasi terbaru dan lakukan follow-up secara rutin. Sekarang mari kita review materi yang sudah dipaparkan tadi. Yang pertama, yaitu working with the C-suite. Jika ingin menyampaikan pesan kepada para eksekutif, maka kita harus memahami dulu pemikiran para eksekutif. Buatlah pembukaan yang langsung menyampaikan inti dari pesan, dan buatlah yang menarik juga sehingga terkesan oleh para eksekutif. Pesan yang disampaikan tidak hanya harus memberitahu, tetapi juga harus membangkitkan pemikiran dari audiens atau para C-suite. Selanjutnya, untuk materi vendor management, sekarang tanggung jawab untuk vendor management ditugaskan kepada trainer. Trainer harus dapat mencari vendor yang sesuai dengan budaya dari organisasi tersebut, seperti memiliki referensi yang baik, yang mengerti masalah yang dimiliki organisasi, dan dengan siapa organisasi tersebut yakin dapat bekerja sama dan membangun kepercayaan. Dalam menjaga relasi dengan vendor agar dapat berjalan dengan baik dan berhasil, maka trainer harus, yang pertama, menjalin komunikasi yang terbuka, kedua, menjadi modal klien, ketiga, membangun partnership jangka panjang, dan harus menunjukkan rasa hormat. Dan untuk materi terakhir, yaitu untuk materi SME, yang pertama, saran atau masukan dari SME sangat dibutuhkan oleh trainers untuk memastikan bahwa pelatihan yang dirancang dan diberikan sudah akurat, terbaru, dan terfokus. Lalu, tugas utama SME adalah technical expert yang berfokus pada konten seperti memberikan pengetahuan mengenai konten dan memastikan bahwa detail dari konten tersebut akurat dan terkini. Saat memilih SME, trainer harus mencari dari pengalaman SME. Setelah menemukan SME yang tepat, kemudian trainers harus dapat memastikan bahwa relasi dengan SME dapat terjalin dengan positif dan produktif. Semoga materi yang kami sampaikan dapat membantu teman-teman trainer semua untuk menghadapi masalah-masalah di perusahaan saudara ya. Sekian video dari kami, jangan lupa di like, di share, dan di subscribe ya. Terima kasih. Terima kasih. Boleh juga nih video. Makasih, Pei.